Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yulianti, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi Portofolio, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Meet hari ini. Tak lupa juga selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah analisis abnormal return saham atas peristiwa konflik Ukraina dan Rusia pada 24 Februari 2022. Adapun anggota kelompok 6, yang pertama Yuliananda dengan NIM akhir 399, Luki Rizky Wahyudi dengan NIM akhir 401, Putri Novia Rizky dengan NIM akhir 402, Muhammad Farhan Al-Farisi dengan NIM akhir 404, Silpi Yuliani dengan NIM akhir 405, dan terakhir Dilan Lulpitasari dengan NIM akhir 406. Saya Muhammad Farhan Al-Farisi yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Next slide. Baik, untuk pembahasan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Yuliananda. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Latar belakang. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik dunia dan pasar internasional, sehingga krisis global ini menghadirkan tantangan baru bagi hubungan internasional. Maka dari itu, ini akan menjadi dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global dengan implikasi penting bagi semua negara. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia mulai menginvasi Ukraina. Perang tersebut dimulai oleh Presiden Putin karena merasa gagal mempersuasi Ukraina agar tetap netral dan tidak bergabung dalam aliansi North Atlantic Treaty Organization atau sering disebut NATO. Dampak negatif dirasakan pada sektor minyak karena Indonesia hanya mampu memproduksi 700 barel minyak, sedangkan kebutuhan minyak sehari sebesar 1,4 sampai 1,5 juta barel. Harga minyak yang meningkat memberikan dampak negatif karena beban subsidi negara Indonesia akan meningkat akibat tekanan fiskal. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan sektor pertambangan di Indonesia yang memberikan dampak positif. Next, untuk identifikasi masalah Ukraina Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia yang diperoleh para akibat peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan antara rata-rata abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia? Next. Untuk maksud dan tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis rata-rata abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa konflik Ukraina-Rusia yang mempengaruhi harga saham pertambangan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Lucky Rizky Wahyudi. Kepada Lucky, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal secara umum adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Harjito dan Martono, pasar modal merupakan suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Kemudian ada jenis-jenis pasar modal. Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Kemudian ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada dasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Next. Kemudian ada efisiensi pasar dan bentuknya. Pengertian efisiensi pasar modal merupakan pasar modal yang harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisiensi pasar pada dasarnya meliputi efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal dapat mempengaruhi harga saham apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Kemudian efisiensi eksternal dapat mempengaruhi harga ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di pasar modal terhadap informasi baru. Kemudian ada bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau full reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Kemudian ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pasar dikatakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong form jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan full reflect semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Kemudian yang ketiga ada efisiensi pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form jika harga-harga sekuritas secara penuh atau full reflect tercerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi privat. Next. Kemudian ada return. Return adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari aktivitas selama beberapa periode waktu. Sederhananya, return adalah keuntungan yang didapatkan oleh setiap investor atau aktivitas investasi yang dilakukan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Hadi, return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Kemudian ada jenis-jenis return. Yang pertama adalah return realisasi. Return realisasi atau realized return adalah bentuk pengembalian yang sudah terjadi. Return ini bisa dijadikan sebagai dasar penentu return ekspektasi dan juga potensi risiko yang akan dialami di masa depan. Jenis pengembalian pada investasi ini akan dihitung dengan berdasarkan data pengembalian historis. Kemudian ada return ekspektasi. Return investasi adalah bentuk pengembalian yang diharapkan bisa diperoleh oleh para investor di masa depan. Lain halnya dengan return realisasi, jenis return ekspektasi ini adalah bentuk pengembalian yang belum terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return atau return tidak normal adalah selisih antara
Return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya atau actual return dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected return. Abnormal return sering digunakan untuk melakukan penilaian kinerja surat berharga yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pengujian efisiensi pasar. Pasar akan dikatakan efisien apabila tidak ada satupun pelaku pasar yang menikmati abnormal return dalam kurun waktu yang cukup panjang. Next. Selanjutnya ada event study. Event study menggambarkan sebuah teknik riset keuangan empiris yang memungkinkan seorang pengamat menilai dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. Next. Selanjutnya ada paparan dari saudari Dila Nurpitasari. Dipersilahkan. Di sini saya akan memaparkan tentang IHSG dan LQ45. IHSG merupakan indeks harga saham gabungan seluruh saham menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenai penggerakan harga saham gabungan seluruh saham sampai pada tanggal tertentu. Sedangkan LQ45 merupakan jenis indeks saham ini adalah indeks saham alternatif selain IHSG. Next. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama, jenis, lokasi, dan metode pengumpulan data. Ada kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka pasti, bisa diukur dan juga dihitung menggunakan variabel jangka ataupun bilangan. Biasanya jenis data ini diinput ke dalam pengukuran statistik. Ada metode deskriptif analis. Analis deskriptif merupakan suatu metode analis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Terus ada event study. Periode penelitian yang digunakan selama 10 hari yang terdiri dari periode estimasi dan window period, yaitu dimulai dari T-4 hingga T-14 sebelum peristiwa terjadi, dan periode jendelanya ditemukan sebanyak 7 hari, yakni 3 hari sebelum kejadian dan 3 hari setelah kejadian. 1 hari adalah event date, yaitu pada tanggal 24 Februari 2022. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Indeks Kompas 100. Kompas 100 adalah suatu indeks saham dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 4 saham. Yang pertama ada PT Aneka Tambang, yang kedua ada PT Asam Bukit Asam, ketiga ada PT El Nusa, keempat ada PT Bumi Resource Mineral. Tujuan kelompok kami mengambil 4 saham tersebut alasannya karena ada kaitan dan ada referensinya dengan kejadian peristiwa konflik Ukraina-Rusia, dan konflik tersebut berpengaruh saham Direktur Pertambangan Indonesia. Selanjutnya ada uji hipotesis statistik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sembaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sembaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. 2. Uji sampel test. Uji sampel test adalah metode pengujian hipotesis apakah mean dari suatu sampel sama dengan, lebih dari, atau kurang dari suatu nilai tertentu. 3. Uji paired sample test. Paired sample test merupakan uji beda 2 sampel berpasangan.
Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Silvi Yuliani. Pada Silvi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. Yang pertama ada perusahaan PT Aneka Tambang. Di sini PT Aneka Tambang adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan publik yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan yang didirikan sejak 5 Juli tahun 1968 ini memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Nah, selanjutnya ada PT Bukit Asam atau PT Bukit Asam ini adalah perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang industri pertambangan batu bara. Selanjutnya ada PT El Nusa. PT El Nusa Tbk merupakan perusahaan minyak bumi dan gas terpadu yang berbasis di Indonesia. Selanjutnya adalah PT Bumi Resource Mineral atau PT ini didirikan dengan nama PT Panorama Abadi 6 Agustus 2003. Perusahaan ini memulai kegiatan komersialnya pada 2010 pada tahun 2010 dan dalam bidang eksplorasi dan operasi produksi pertambangan sumber daya mineral. Next slide. Di sini ada analisis data. Nah, di sini tuh ada window period. Window period ini di mana tanggal peristiwa kejadian itu berlangsung. Nah, kejadiannya itu tanggal di mana kejadian itu 3 hari sebelum, 3 hari sesudah, dan pada saat kejadian tersebut. Kejadian ini tanggal 24 Februari tahun 2022. Nah, di sini itu ada close price. Cost price-nya itu atau harga saham terakhir didapatkan dalam laman investing atau di Google IDX. Nah, sedangkan untuk mencari angka return-nya adalah dengan T3. Misalkan salah satu contohnya itu cara menghitung return T-3 yaitu 2170 dikurangi T-4 2090 terus dibagi dengan T-4 lagi. Hasilnya yaitu 0,038277,512. Nah, selanjutnya untuk mencari T-2 yaitu dengan T-2 sama dengan 2180 dikurangi T-3 2170 dibagi dengan T-3 2170 hasilnya adalah 0,46089295. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah mencari expected return. Nah, dengan mencari expected return itu adalah kita harus menghitung dulu periode penelitiannya itu selama 10 hari yang sudah dijelaskan oleh Dila. Nah, karena expected return-nya itu selama 10 hari, jadi periode peristiwanya itu tabelnya itu dari T4 sampai ke T-4 sampai ke T-14. Tetapi yang dijumlahkan terlebih dahulu kembali si return-nya. Selanjutnya untuk menghitungnya itu adalah return dijumlahkan secara keseluruhan lalu dibagi dengan dibaginya itu dari T-4 sampai ke T-13. Nah, hasilnya itu adalah 0,02130718. Nah, selanjutnya untuk mencari abnormal return adalah dengan mengkurang hasil penjumlahan dari return yang RI ini dikurangi dengan expected return-nya. Contohnya adalah 0,038277,512 dikurangi dengan 0,02137182. Nah, hasilnya adalah 0,01697033. Begitupun dengan selanjutnya. Next slide. Nah, ini adalah untuk PT Bukit Asam juga sama untuk mencari cost price return, expected return, dan abnormal return-nya seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Ini untuk PT El Nusa Tbk sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan untuk PT Bumi Resource Mineral sama juga seperti yang sudah saya jelaskan untuk mengenai perhitungannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya
akan dipaparkan oleh saudari Putri Novia Rizky. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Farhan. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas. Nah, menurut Sugiono, uji normalitas itu digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Hal ini penting karena bila data setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesisnya itu tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Lalu di sini didapatkan hasil dari uji normalitas yaitu dari uji Shapiro-Wilk yaitu signya yang sebelah kanan ini yang dikuningin. Lalu kesimpulannya di sini didapatkan uji normalitas dari signya yang di atas ini yaitu dari 0,514 sampai 0,349 dengan kesimpulan datanya itu berdistribusi normal semua. Lalu selanjutnya ada uji one sample t-test. Uji ini adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Selanjutnya, uji one sample t-test ini, data yang sebelumnya tadi sudah diuji, maka diuji menggunakan data ini. Dengan ketentuan, jika nilai signya lebih dari 0,05, maka ada abnormal return yang signifikan. Tetapi jika nilai signya di bawah 0,05, maka tidak ada abnormal return yang signifikan. Lalu didapatkan kesimpulannya yaitu di sig 0,618 sampai 0,932 yaitu tidak terdapat AR atau abnormal return yang signifikan. Lalu yang terakhir yaitu ada paired sample t-test. Paired sample t-test adalah merupakan uji beda dua sampel yang berpasangan. Nah, bisa dilihat di sini ada sig to tailednya yaitu 0,443. Karena signya sebesar 0,05, karena signya sebesar 0,443, lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya, tidak ada perbedaan abnormal return pada saat sebelum dan sesudah konflik Ukraina dan Rusia di pertambangan Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa T-3, T-2, T-1, T-0, T1, T2, T3 yaitu berdistribusi normal. Berarti data tersebut memiliki pengaruh terhadap peristiwa konflik Ukraina dan Rusia pada sektor pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hasil one sample t-test dapat disimpulkan bahwa T-3, T-2, dan T-1, T-0, T-1, T-2, dan T1, T2, dan T3 ada abnormal return yang signifikan peristiwa konflik Ukraina dan Rusia pada sektor pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hasil paired sample t-test menghasilkan bahwa H0 diterima karena nilai signifikan 0,443 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan abnormal return pada signifikan peristiwa konflik Ukraina dan Rusia pada sektor pertambangan di Indonesia. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.